Roh Kudus terus mendorong saya untuk memperhatikan dan berfokus pada apa yang terjadi dalam batin saya. Saat saya melakukannya, maka saya mendapati ada suatu arahan-arahan yang bertujuan membangun suatu gaya hidup ilahi pada area-area tertentu dalam hidup saya. Bagian saya adalah taat saja. Saya belajar sesuatu dari firman yang kita terima dan dari gaya hidup yang terbangun, maka kita akan bisa mengidentifikasi siapa sesungguhnya diri kita di dalam Tuhan. Bagian kita hanya terus memperhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam batin kita dan mentaatinya. Pada fase ini, kita dilarang keras membandingkan hidup kita dengan orang-orang lain, apalagi dengan kesuksesan orang fasik. Jika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka hidup kita tidak akan terbentuk maksimal sesuai dengan rencananya. Sebab hal itu hanya akan membuat kita terdistract dari apa yang Tuhan tetapkan. Saat kita mengetahui jati diri dan fungsi serta peranan kita dalam kerajaannya, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat tenang dan matang dalam menghadapi apapun juga. Itulah yang terjadi pada Elisa. Saat saya memperhatikan kisah Elisa, saya begitu terkagum-kagum dengan cara kerja Tuhan melalui hidupnya. Elisa sangat tenang dan yakin bahwa firman Tuhan sanggup mengatasi apapun juga dan membuat segalanya menjadi baik. Pokoknya apa yang Tuhan katakan, itulah yang ia juga perkatakan. Hasilnya keajaiban yang tidak terbayangkan. Elisa tidak perlu bergumul menghadapi apapun juga. Bayangkan saja, mata air Yeriko yang sudah tercemar, sehingga mengakibatkan kematian bayi-bayi, dapat diatasi oleh Elisa dengan firman Tuhan. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 21-22 menuliskan, "Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Bahkan ketika Elisa sudah terkepung tentara Aram, ia tetap tenang. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Sebab Elisa tahu, Bapa sedang berperang baginya. Justru tentara Aramlah yang sedang dikepung oleh para malaikat. Bahkan ketika Elisa berdoa dan meminta Tuhan membutakan mata tentara Aram, begitu saja doanya langsung terjawab. Ada banyak mujizat yang didemonstrasikan oleh Elisa, sampai tulangnya saja dapat membangkitkan orang mati. Kitab 2 Raja-Raja 13 ayat 21 memberikan catatan. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saya percaya, itu semua terjadi karena Elisa tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Ia unik, ia spesial, ia punya tugas khusus yang spesifik. Elisa hidup dalam jati diri yang Tuhan tetapkan. Saya sangat yakin Tuhan juga mau memakai kita dengan luar biasa. Hidup kita sedang dibentuk menjadi semakin ilahi dan sanggup mengalirkan kasih serta kuasa yang mengubahkan segalanya menjadi baik oleh firman-Nya. Bagian kita adalah berfokus pada apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam batin kita. Amin.